Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, yaitu TOEFL Reading Section pada buku Longman. Nah, pada video ini kita sudah sampai ke skill 9. Pada skill 9 ini masih berkaitan dengan skill sebelumnya, skill 8, yaitu tentang vocabulary. Jadi di dalam ujian TOEFL, khususnya itu reading, ada pertanyaan yang akan menanyakan tentang pengetahuan kita terkait makna dari kosakata tertentu. Nah, di skill 8 sebelumnya kita menggunakan structural clues ya. Menggunakan structural clues misalnya tanda baca ataupun penggunaan kata-kata tertentu. Nah, itu bisa dibaca lagi, ditonton lagi buat teman-teman yang belum tonton dulu skill 8. Nah, skill 9 ini akan ngebahas vocabulary juga, tapi caranya agak sedikit berbeda. Kalau skill 8 menggunakan structural clues, pada skill 9 ini menggunakan word parts. Apa itu word parts? Nih ya, word parts. Nah, jadi kita menentukan makna berdasarkan word parts ya. Oke, determine meanings from word parts. Nah, langsung aja kita ke pembahasan ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, kita bahas dulu apa itu word parts dari pertanyaan vocabulary. Kita baca di sini. When you are asked to determine the meaning of a long word that you do not know in the reading comprehension sections of the TOEFL test, it is sometimes possible to determine the meaning of the word by studying the word parts. Nah, jadi terkadang itu si pembuat soal itu, yang buat soalnya itu kadang bisa sengaja membuat pertanyaannya itu atau kosakatanya itu agar kita sebagai test taker atau orang yang mengambil ujiannya TOEFL-nya itu bisa menebak, guessing the meaning. Karena katanya itu kata vocabulary yang ditanya itu biasanya vocabulary yang jarang dipakai. Nah, jadi kita bisa menggunakan bisa mengguess atau menebak berdasarkan word parts ya, atau bagian-bagian pada katanya itu. Nah, apa aja word parts-nya kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, ini udah ada daftar dari word parts atau bagian word ya, bagian kata yang bisa kita gunakan sebagai petunjuk dalam menentukan makna dari satu vocabulary. Tapi ingat ya, tidak seluruh kosakata itu menggunakan word parts ya, dan tidak seluruh pertanyaan vocabulary yang ditanyakan oleh di TOEFL itu bisa menggunakan tips ini ya. Ada juga yang sebelumnya skill 8 menggunakan structural clues ya. Jadi kita lihat aja apakah pertanyaan itu bisa dijawab dengan structural clues. Kalau tidak bisa, kita lihat apakah ada word parts. Nanti di skill 9, skill 10 maksudnya, ada juga lagi tentang vocabulary question, tapi caranya sedikit berbeda cara jawabnya. Oke, kita baca dulu ya word parts. Yang pertama di sini ada contra. Contra berarti against atau terhadap, yang contohnya seperti contrast ya, contrast. Against itu menentang, terhadap. Contohnya dari kata contrast nih ya, dia ada word parts atau bagian yang mengandung kata contra ini ya, yang berarti against. Kemudian ada kata mal yang artinya bad, contohnya malcontent ya. Jadi ada word part di sini mal ya, malcontent atau konten yang jelek, bad ya, malcontent. Atau kita juga pernah dengar istilah malpraktik ya, jadi praktik yang buruk ya, bad ya. Jadi mal ini bermakna buruk. Kemudian ada kata miss itu berarti error, contohnya mistake, dari kata miss and take yang berarti kesalahan ataupun error. Atau kalau teman-teman sekalian sering dengar kata miscommunication atau kesalahan pada komunikasi ya, itu ya maknanya. Kemudian ada kata sub yang berarti under, contohnya ada subway ya. Subway itu kan di bawah tanah ya, subway ya, under ya. Oke. Kemudian ada kata deck yang berarti 10 ya, contohnya decade. Nah, decade itu berarti dekade kan, dari kata deck. Nah, dari satu dekade kan 10 tahun ya. Oke, jadi deck itu berarti 10. Menggunakan contohnya decade mengandung word part deck ya. Kemudian ada kata multi yang berarti many. Kemudian ada multiple, contohnya ya, multiple yang artinya banyak ya, multiple atau kali juga ya, artinya multiple. Kemudian ada kata sol, artinya one atau satu, contohnya sol ya. Kemudian ada kata three, contohnya artinya three atau tiga, contohnya triple. Ada kata three-nya ya di sini, triple. Kemudian kita lihat ada kata dick. Kemudian ada kata say yang berarti say ya, contohnya dictate atau mendikte ya, mendikte. Oke.
Kemudian ada kata domin, yang berarti master. Contohnya dominant atau kuasa ya. Oke, dominant. Ini ya, dominant. Kemudian ada kata judge. Contohnya dari kata berarti judge, yang artinya menghakimi. Contohnya judgment ya, dari kata judge, yang artinya penghakiman. Kemudian ada kata more. More dari yang berarti death atau kematian. Contoh katanya mortal. Mortal. Oke. Kemudian ada kata spec, yang artinya melihat, see. Contohnya spectator atau penonton ya. Kemudian ada kata ter, yang berarti earth atau bumi. Contohnya territory. Territory ya. Kemudian ada kata fair, yang berarti turn. Contohnya divert. Vert ya. Vert, sorry, itu bacanya vert ya. Turn berarti belok kan, turn. Kemudian contohnya divert, mengalihkan, membelokkan ya, vert. Nih ada katanya di tengah dia tapi ya, divert. Oke, kemudian yang terakhir ada viv, yang berarti live ya, hidup ya. Contohnya revive. Oke, revive ini menghidupkan kembali ya. Oke, itu ya. Jadi beberapa contoh ini bisa kita, contoh word parts ini bisa kita pelajari dan bisa menjadi petunjuk bagi kita dalam menentukan kosakata atau vocabulary yang ditanyakan di dalam soal TOEFL reading. Tapi ingat, tidak semua vocabulary yang ditanyakan di TOEFL reading itu bisa menggunakan word parts. Di skill 8 bisa ada skillnya itu menggunakan structural clues kan. Dia dari definisi ya kalau nah, jadi lihat lagi pertanyaannya seperti apa. Oke, sekarang kita langsung ke soal, contoh soal, biar langsung kita aplikasikan skill ini ya. Number 1, the word vividly. Ini number 1 ya, the word vividly in line 6 is clauses in meaning to. Nah, hal yang pertama kita lihat dari soal itu kan, apakah jenis soal ini apa jenis soalnya? Karena kita lihat di sini ada kata meaning, clauses in meaning, berarti ini tipe soal vocabulary. Nah, berarti kita menggunakan strategi dalam menjawab vocabulary dong. Oke, di sini sudah diringkas tips jawab pertanyaan soal vocabulary, khususnya itu word parts ya, atau bagian kata word parts. Nah, yang pertama, ini word parts ya, yaitu baca dulu kata yang ditanyakan. Tadi udah kita ya, katanya vividly ya. Nah, kalau udah kita baca, kita lihat ke tips nomor 2, lihat apakah kata tersebut berisikan word parts yang dapat menjadi petunjuk menentukan maknanya. Kita lihat, ternyata kata ini memiliki word parts. Nih, dari kata viv ya. Dari kata viv. Viv tadi apa? Nih. Oke. Viv tadi apa? Kita lihat lagi ke word part sebelumnya. Kalau biar memastikannya, viv. Nah, tadi viv tadi berarti hidup ya. Contohnya live. Live ya, live. Nah, berarti maknanya kan udah tahu gitu kan? Oke, makna word parts-nya itu berarti hidup kan? Yang nomor 3, kita cek lagi tipsnya, kita langsung ke tips nomor 3. Jika kata tersebut memiliki word parts, maka lihatlah kata tersebut di dalam teks untuk memastikan maknanya sesuai dengan petunjuk dari word parts. Jadi tadi kita udah lihat kan maknanya viv itu artinya hidup kan. Nah, sekarang kita pastikan maknanya itu, atau kita konfirmasi maknanya itu sesuai nggak dengan ketika kita masukin di dalam teksnya. Coba kita cari baris ke-6, vividly ini ya. Tadi artinya hidup kan. Coba kita baca dari sini. In these stories, Ladner vividly create the language and the ambience of this lower class. Nah, jadi kira-kira apa yang berkaitan dengan hidup ya? Oke, kita lihat A, in a cultured way, di dalam cara atau dengan cara yang berbudaya. Kurang tepat ya. Kan hidup ya tadi. Yang B, in a correct way, dengan cara yang benar. Kurang benar juga ya. Tadi kan hidup atau hidup maknanya tadi secara word part. Ini life-like way. Ini yang lebih tepat ya. Dengan cara yang lebih hidup ya. Dari kata life. Mirip dengan kata live ya. Tadi hidup kan? Ini kan word partnya maknanya ini tadi kan? Oke. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Kalau yang D, in a brief way, dengan singkat. Brief itu singkat, tidak ya? Oke, sekarang kita lihat number 2. Number 2, the word misspell in line 7 is clauses in meaning to. Nah, ini sama ya, ini pertanyaan vocabulary, clauses in meaning. Di sini ada kata miss. Tadi apa miss tadi? Tadi contohnya miscommunication, mistake nih ya, miss. Ya kan? Miss itu berarti
error atau kesalahan. Contohnya mistake tadi kan. Nah, jadi ada kata misspell, berarti sesuatu yang salah. Kalau kalian nggak tahu spell, berarti ini berkaitan dengan kesalahan. Nah, untuk memastikannya itu kita lihat di soal nomor 7. Baris ke-7, maaf. Baris ke-7, 6, 7 di sini ya. Often using the misspelled words, berarti kadang sering menggunakan kata yang misspell, ya, yang salah dieja. Jadi misspell itu salah eja ya. Spell itu adalah mengeja, miss itu salah. Jadi mana yang berkaitan dengan error atau mistakes? A, highly improper. Kalau highly improper itu malah kebalikan dari kata miss ya, salah. Berarti oh ya, proper ya, improper. Oke, improper ini bermakna tidak pantas. Hampir ya, bisa lah ya, tapi kurang ya. Ini bukan lebih ke pantas atau tidak pantas, tapi benar atau tidak benar ya. Oke, jadi ini bukan jawabannya. Vulgar, vulgar bukan ya. Ini sama kayak yang B ya, yang A ya, highly improper, kurang pantas ya, sangat tidak pantas ya. Oke, yang C, incorrectly written. Ini yang lebih tepat karena misspell itu bermakna salah ditulis ya, ditulis dengan salah. Incorrect itu sama dengan error kan. Jadi jawaban yang benar itu C. Slang, slang itu bahasa atau kata gaul yang tidak formal ya, tapi bukan salah ya, bukan salah eja. Oke, yang benar itu C ya, bukan slang juga. Number 3, sekarang kita lihat nomor 3, the word diction in line 8 in clauses in meaning. Nah, ini pertanyaan sama ya, sama nomor 1 dan 2 itu pertanyaan vocabulary. Sekarang kita cek apakah pertanyaan vocabulary-nya ini merupakan bisa menggunakan word parts. Kita lihat di katanya diction. Nah, ini ada ya word part-nya dict tadi kan. Coba kita lihat. Nih. Oke, dict artinya mengatakan C. Sekarang kita pastikan maknanya ini sesuai dengan di dalam konteksnya ini ya, di dalam teks ya. No, baris 8, ini 7 tadi ya, 8. Ini ada kata diction. And kita baca dari sini ya. An incorrect diction that typified the language of the lower middle class. Oke, jadi kira-kira apa yang berkaitan dengan ucapan C ya? Writing, bukan ya, writing itu tidak ditulis, tulisan ya, bukan dikatakan. Sentence structure, ini juga lebih ke penulisan ya. Form, bentuk ya, bukan ya, yang tepat itu adalah speech atau ucapan ya, ucapan sama maknanya dekat dengan kata C ya, mengatakan. Oke. Baiklah, itulah untuk strategi skill 9 teman-teman. Kita akan lanjutkan setelah video ini. Kita akan lanjutkan ke latihan soalnya. Nah, untuk skill 9 jadi akan ada banyak soal dan teks ya. Nah, di sana kita akan coba berlatih bagaimana jawab vocabulary question atau pertanyaan vocabulary pada reading question, khususnya skill 9 yang berkaitan dengan word parts ya, menggunakan word parts ya. Jadi bagi teman-teman jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jika dirasa video ini bermanfaat bisa dibagikan sama teman-temannya yang lagi belajar TOEFL juga. Itu saja, nonton lagi video berikutnya ya, karena kita akan bahas latihan soalnya setelah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.